Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan siang ini saya ingin menyampaikan kultum dengan tema hendaknya setiap diri memperhatikan amal diri masing-masing. Pada surat Al-Hasyr ayat 18 yang tadi saya bacakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kita diingatkan Allah yang pertama dengan kalimat bertakwalah, kata perintah bertakwalah. Takwa esensinya adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Jadi stressing pada takwa adalah takut. Maksudnya takut kepada Allah adalah takut jangan sampai saya mendapat kemurkaan Allah yang nantinya akan dilemparkan ke dalam neraka. Karena siksaan neraka itu teramat pedih, bahkan bisa abadi. Tidak ada bandingannya dengan sakitnya di dunia. Kita dengan kesulitan dunia saja sudah tidak mau. Banyak yang stres dengan kesulitan dunia. Bagaimana lagi dengan ancaman siksa Allah di akhirat, di neraka yang begitu pedih. Maka bertakwalah kepada Allah. Sehingga karena takut mendapat ancaman siksa, maka caranya ya supaya Allah ridho. Untuk mendapat ridho ya tunduk kepada Allah. Maka ulama mendefinisikan takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah zahiran wa batinan. Menjalankan semua perintahnya Allah, menjauhi semua larangan Allah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, baik yang zahir maupun yang batin. Ini semuanya tujuannya dalam rangka jangan sampai mendapat murka, artinya mendapat ridho. Setelah kita diperintahkan takwa, Allah mengajak kita, memerintahkan kita wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri, kalimat perintah lagi, setiap diri hendaknya memperhatikan, fokus perhatiannya, berkonsentrasi, bermuhasabah ma qaddamat lighad, apa yang telah dikerjakan dirinya di hari kemarin. Jadi memikirkan yang saya kerjakan kemarin itu apa. Yang diperintahkan memperhatikan diri, dan itu yang disuruh perhatiannya bukan pada barang yang telah kita kumpulkan, tapi amal yang telah kita kerjakan, perbuatan, amal, action, aktivitas. Kita diperintah Allah memperhatikan aktivitas diri, pekerjaan diri, perbuatan diri yang sudah dikerjakannya. Kalau sudah dikerjakan apa untungnya Pak Ustadz? Untungnya kalau salah kita bisa bertobat dan untuk kita perbaiki di hari esok. Kalau sudah baik kita tingkatkan, dan bermohon kepada Allah agar diterima.
Kemudian disebutkan setelah perhatikan apa yang telah dikerjakan kemarin. Untuk apa? Legod, untuk persiapan hari esok. Maksudnya hari esok bukan besok hari setelah Kamis jadi Jumat, tapi untuk hari kiamat atau hari setelah kehidupan di dunia. Ini yang banyak manusia lalai. Manusia saat hidup di dunia itu banyak yang fokusnya bukan kepada apa yang dikerjakan kemarin, tapi apa yang akan didapatkan di hari tua di dunia ini. Jadi sibuk mengerjakan besok saya harus kerja apa lagi, harus kerja apa lagi, harus dapat apa untuk dikumpulkan di dunia, tanpa disadari tahu-tahu meninggal dunia. Sebagaimana kemarin baru saja ponakan saya pun umur 20 tahun meninggal dunia. Artinya meninggal memang tidak pernah diketahui siapapun kapanpun datangnya. Maka apa yang kita kerjakan itu benar apa salah, menyelamatkan apa mencelakakan nanti di hari kiamat. Diikuti lagi wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Masih diulang. Ingat, jangan sampai kamu salah melakukan perbuatan yang akan dibawa mati. Kalau salah, Allah masih memberi kesempatan untuk taubat. Kalau sudah betul, alhamdulillah ditingkatkan. Dan itu pun masih harus diluruskan niatnya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha meneliti, Maha mengintai, Maha mengawasi apa yang kamu kerjakan. Orang takwa itu memiliki sebuah kesadaran akan pengawasan Allah. Khabirun. Orang takwa itu yang ada di pikiran dan ada di hatinya senantiasa Allah bersama saya, Allah melihat saya, Allah mengawasi saya, Allah mencatat saya, Allah kelak di hari kiamat akan memberi balasan yang adil terhadap saya. Nah, ada beberapa hal di dalam kehidupan kita yang banyak membuat kita sering terjebak pada kesalahan yang membuat hidup gelisah, resah, gundah, tidak bahagia, kecewa. Banyak di antara kita yang tidak disadari atau mungkin barangkali pengen ditanyakan sebenarnya, Pak, kenapa hidup ini sering gelisah, sering kecewa, sering sakit hati, alias bahasa lainnya tidak tenang, tidak bahagia. Apa yang membuat itu? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang tadi di depan saya baca, bukan golongan umatku, bukan golonganku, kata Nabi. Siapa itu? Yang pertama, orang tua yang tidak menyayangi yang muda. Makna tua bisa tua usia, muda usia. Yang kedua, tua bisa tua artinya jabatannya lebih tinggi, muda artinya jabatannya lebih rendah. Yang ketiga, bisa tua lebih berilmu, muda adalah kurang ilmu, dan seterusnya, levelisasi dalam bidang masing-masing. Di situ hadisnya memerintahkan agar setiap kita menjalani tugas, pekerjaan, aktivitas sesuai dengan kewajibannya. Yang tua di hadis itu disuruh berfokus pada bagaimana saya bisa menyayangi yang muda. Laisa minna man lam yarham suhiruna, bukan golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau bawahannya. Jadi atasan yang tua itu disuruh menyayangi orang yang ada di bawahnya. Pikirannya, fokus hatinya, saya tugasnya menyayangi. Maknanya luas, memberikan keteladanan, contoh, perhatian, kasih sayang, kelembutan, mengingatkan yang salah pada bawahan atau anak atau yang muda dengan penuh keteladanan dan kasih sayang serta kelembutan. Itu baru umatnya Nabi. Kemudian
walam yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang tua. Artinya bawahan kepada atasan, yang muda kepada yang tua. Itu tugasnya yang muda adalah menghormati. Artinya fokus pikiran dan hatinya yang muda adalah tugas saya, kewajiban saya menghormati kepada yang lebih tua. Jangan dibalik, kita yang membuat hidup kecewa dan sakit hati, mohon maaf, kadang yang tua pikirannya dia yang muda harus hormat sama saya. Kalau tidak hormat, saya tidak terima, saya marah, saya kecewa. Begitulah mungkin kalau dalam status sosial, misalnya RT kepada warganya, RW kepada RT, lurah kepada RW. Pada saat seseorang mendapatkan jabatan status sosial, tiba-tiba dirinya merasa lebih terhormat dengan status sosialnya, dengan jabatannya. Ada lagi orang yang tiba-tiba setelah usianya lebih tua merasa lebih terhormat dari yang muda. Perasaan model ini bisikan setan, bisikan nafsu yang membuat kesalahan sikap, salah berpikir menjadi salah sikap. Ada seorang RT yang merasa warganya kurang hormat dalam berbicara, kurang hormat dalam bersikap, atau mungkin ketika mengundang suatu acara merasa dirinya lebih terhormat dengan jabatan RT-nya, atau mungkin yang RW dan lainnya ke atas sama. Lalu marah. Kamu kalau mengundang orang, kalau bilang sama orang, kalau bicara dengan orang yang hormat, kamu tidak tahu siapa saya. Kalimat ini adalah kejahilan dalam hal akidah dan soal tasawuf tentang kemuliaan jiwa. Kita nggak usah merasa lebih terhormat sehingga pengen dihormati, lalu akan menjadi marah ketika menganggap orang lain tidak hormat. Yang dianggap orang lain itu jabatannya atau kehormatannya di bawah kita. Kita merasa kehormatannya di atas dia, dia di bawah kita, lalu kita berharap dihormati dan dianggap dia kurang hormat, marah dan kecewa. Itu adalah sebuah kesalahan berpikir, kesalahan berakidah yang kemudian berakibat pada kesalahan sikap, lalu kemudian menjadi ujub, takabur, sombong. Pikirkan tugas kita. Kalau saya merasa lebih tua, lebih memiliki jabatan, lebih kaya dan sebagainya, ya tugas saya adalah menyayangi. Kalau dia salah, kita panggil baik-baik. Nah, dek sini deh. Besok-besok kalau bicara kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang jabatannya lebih tinggi, caranya begini ya, jangan seperti yang tadi. Nanti kamu menjatuhkan diri kamu sendiri, pada akhirnya kamu nanti akan tidak dihormati orang. Kok sebagai marah-marah? Kasih tahu saja bagaimana yang benar dengan cara yang lemah lembut. Karena saya juga pernah menghadapi dan pernah melihat ada orang yang merasa lebih tua usianya atau merasa lebih tinggi jabatannya di masyarakat, lalu melihat orang dianggap tidak hormat atau salah sikap, lalu dimarahi bahkan di muka umum. Astagfirullah, sungguh telah menjatuhkan mental dan hati orang lain, dan itu adalah perbuatan yang salah. Mestinya kasih tahu saja, mungkin dia belum paham, mungkin dia belum mengerti, atau mungkin dia dalam kondisi pikiran yang tidak sedang fokus, ada urusan lain sehingga mungkin salah ucap, salah sikap. Sudah, kalau orang tidak hormat sama saya, yang penting saya menghormati dan menyayangi orang. Begitu saja, kasih tahu saja dengan cara lembut. Begitu juga yang muda, pikirannya saya harus hormat pada yang tua. Jadi kalimat hormat itu harus ada di pikiran dan hati anak yang lebih muda. Kata sayang itu harus ada pada orang yang lebih tua. Ini dibalik sih. Yang muda pengen disayang, yang tua pengen dihormat. Ini sebuah kesalahan sikap terbalik yang membuat hidup menjadi terbalik. Namanya terbalik, siapa yang enak, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Coba, saya yang mestinya menyayangi, pikirannya bukan menyayangi tapi ingin dihormati. Sekarang lagi yang muda, pikirannya bukan saya ingin menghormati tapi saya ingin disayangi. Maka anak muda banyak, orang tua saya tidak sayang pada saya,
dan akhirnya menjadi anak yang durhaka. Alasannya bapak kurang sayang, sehingga kemudian akhirnya si anak melawan, menyakiti, membentak. Alasannya bapak saya tidak sayang, tidak bertanggung jawab. Tugasmu bukan berpikir ingin disayang, tugasmu saya harus menghormati, karena adanya saya juga dengan sebab adanya orang tua. Sejahat dan sejelek apapun orang tua kita, dialah yang melahirkan kita, dialah yang membesarkan kita. Kalau tidak ada mereka ya kita tidak terlahir. Begitu juga yang tua, berpikirnya gak usah pengen nih anak kok sudah dibiayai, sudah dididik, sudah diurusi kok tidak ada rasa hormatnya, lalu menjadi galak. Sudah, biarkan saja apa yang menjadi kewajiban saya, apa yang menjadi tugas saya lakukan saja dengan ikhlas, dengan niat mentaati perintah Allah dan dengan mengharapkan balasan dari Allah. Kalau saya sudah berbuat baik kepada seseorang dengan niat menunaikan perintah Allah, orang yang saya baiki tidak membalas, tak jadi soal Allah yang akan membalas dengan caranya dia, dengan caranya Allah. Mungkin bukan balasan yang kita dapat dari orang yang kita berbuat baik padanya, mungkin orang lain yang akan membalas atas gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya balasan tetap dari Allah. Adapun syariat itu bisa jadi siapapun. Sekali lagi sebagai kesimpulannya adalah kita seringkali berfokusnya saya pengen dihormati, sebuah kesalahan. Berpikirlah saya harus menghormati orang lain yang lebih muda. Yang muda saya harus, kalau yang tua saya harus menyayangi yang lebih muda. Yang muda saya harus menghormati yang lebih tua. Sebagai kesimpulan tadi bahwa besok kita akan diminta pertanggungjawaban bukan dengan perbuatan orang lain, bukan orang lain yang berbuat kita suruh bertanggung jawab, tapi kita akan bertanggung jawab dengan perbuatan kita masing-masing. Berfokuslah pada amal kita, jangan pada amal orang lain, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-hamba yang takwa, hamba yang soleh, hamba yang rendah hati, hamba yang ikhlas, dan hamba yang sabar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.